Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni Ramada di channelnya Pejuang RSP. Untuk pertemuan atau untuk konten kali ini saya akan melanjutkan dengan tema yaitu masih tentang retorika. Jadi untuk sekarang saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi retorika. Nah, mengutip makalah bentuk dan penggunaan retorika di dalam teknologi, kitab-kitab Injil oleh IAKN Toraja, retorika memiliki tujuan untuk mempersuasi. Nah, retorika kemudian menjadi ilmu sejak abad keempat sebelum Masehi yang dirumuskan oleh Aristoteles. Berikut tujuan retorika selengkapnya. Nah, yang pertama ada meyakinkan para pendengar akan suatu kebenaran dari satu topik yang dibicarakan. Untuk yang kedua ada membina rasa saling pengertian yang mengembangkan kerjasama untuk menumbuhkan kedamaian dalam setiap kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan bertutur. Nah, sementara itu fungsi retorika sendiri adalah untuk mempersiapkan sarana yang baik dalam menyediakan pengetahuan dan bimbingan bagi pembicara, sehingga mereka lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Pembicara pun sebaiknya menyampaikan sesuatu sesuai kebenaran dalam berretorika, sebab jika mereka menyampaikan sesuatu yang tidak benar, kemudian orang meragukan informasi itu, maka tujuan dan fungsi retorika ya tidak tercapai, gitu kan. Nah, untuk jenis retorikanya sendiri ada berbagai macam ya. Nah, ya menurut Henricus pada tahun 1993 yang dikutip oleh Danik Sulistriani dan kawan-kawan dalam buku Ajar Retorika, retorika sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yakni monologika, dialogika, dan pembinaan teknik bicara. Yang pertama, kita bahas monologika. Monologika sendiri adalah ilmu berbicara secara monolog, di mana hanya satu orang yang berbicara. Contoh monologika antara lain pidato, nah kata-kata sambutan, ceramah, deklamasi, dan juga kuliah. Untuk yang kedua ada dialogika. Nah, dialogika adalah ilmu atau seni berbicara secara dialogis, di mana terdapat 2 orang atau lebih dalam proses pembicaraan. Contoh dialogika antara lain diskusi, perundingan, tanya jawab, percakapan, dan debat. Yang ketiga ada pembinaan teknik bicara. Jenis lainnya adalah pembinaan teknik bicara, di mana perhatian lebih difokuskan pada teknik bernapas, teknik mengucap, bina suara, serta teknik bicara. Ada juga strategi penyusunan retorika. Nah, Danik Sulistriani dan kawan-kawan dalam buku Ajar Retorika mengutip Aristoteles, ada 5 strategi penyusunan retorika. Strategi ini dikenal juga dengan nama The Five Canons of Rhetoric. Nah, berikut penjelasannya ya. Yang satu, penemuan bahan atau invention. Invention adalah pengembangan dari sebuah argumen yang relevan dengan tujuan pidato. Langkah ini meliputi kemampuan menemukan, mengumpulkan, menganalisis, dan memilih materi sesuai untuk pidato. Argumen yang dicari harus dengan rasio moral dan afeksi. Untuk yang kedua, penyusunan bahan atau materi, arrangement atau dispositio. Bagian ini disebut juga disposisi ya. Disposisi sendiri adalah penataan ide yang akan membantu pendengar memahami hubungan antar ide serta menghindari kebingungan. Ya, penataan yang efektif juga akan menghasilkan pesan yang lebih persuasif. Untuk 3, pemilihan gaya bahasa yang indah, style atau elocution. Bagian ini berfokus pada cara penggunaan bahasa dalam mengekspresikan ide. Style dan efektif akan menghasilkan pesan yang lebih jelas, menarik, dan menggugah. Style juga harus dibaca secara cermat agar tidak menimbulkan mispersepsi oleh pendengar. Nah, untuk yang keempat ada mengingat materi atau memori. Strategi ini berhubungan dengan kemampuan
Mengingat apa yang akan dikatakan, tidak harus dihafalkan kata per kata, tapi pembicara paham apa yang akan disampaikan. Pada masa lampau, langkah ini dilakukan dengan mengingat ide dalam urutan presentasi dan bahasa yang direncanakan. Nah, sedangkan pada masa kini, langkah ini biasanya lebih fokus ke penggunaan catatan atau manuskrip daripada menghafal secara keseluruhan. Untuk yang kelima, ada penyampaian atau delivery pronunciatio. Jadi dibacanya pronunciatio. Bagian terakhir adalah delivery yang melibatkan vokal dan fisik dalam menyampaikan presentasi. Nah, delivery dapat mempengaruhi apakah pendengar menerima dan memperhatikan ide yang disampaikan atau tidak. Nah, pesan yang lemah pun jika deliverynya kuat, maka bisa mempengaruhi para pendengar juga. Nah, sekarang lebih memahami tentang apa itu retorika dan bagaimana strategi untuk menyusunnya. Nah, semoga bermanfaat untuk persiapan pidato Anda ya untuk mempraktekannya. Sekian untuk konten saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.